adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Buta Kala. Dalam ajaran Hindu, Buta Kala merepresentasikan kekuatan Bu, alam semesta dan kala waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan, Buta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam wujud raksasa. Ogoh-ogoh STT Banjartensyat sangat populer beberapa tahun belakangan ini karena menyajikan karya seni yang tinggi dan sekaligus teamwork yang sangat kompak dari anggota seketurunannya. Hal inilah yang membuat sebagian besar semeton Bali sangat penasaran dengan karya ogoh-ogoh STT Banjartensyat ini. Nah, kali ini kami akan mengupas tentang ogoh-ogoh Banjartensyat ini dari tahun 2010 sampai 2019. Nah, sebelum lanjut ceritanya, ngiring semeton Bali subscribe channel Bali Tradition agar kami lebih bersemangat membuat konten yang mendidik dan menghibur semeton Bali. Tahun 2010, Candra Bhairawa. Candra Bhairawa dalam dunia pewayangan adalah sejenis ilmu yang hanya dimiliki oleh Begawan Bagaspati dan Prabu Salyapati, yang dapat mendatangkan sebangsa jin raksasa untuk mengawal dan membantunya dalam suatu pertempuran. Bila jin raksasa kerdil itu dipukul atau diserang, ia akan membelah diri menjadi dua, dan jika diserang lagi, ia akan membelah diri lagi menjadi 4. Begitu seterusnya sehingga jumlahnya terus meningkat sesuai dengan deret ukur. Ilmu itu hanya dapat dikalahkan oleh orang yang tidak mempunyai hawa nafsu untuk menyerang dan manusia yang berdarah putih. Tahun 2011, Celuluk. Celuluk adalah salah satu antek-antek Rangde. Wujudnya adalah mata yang berlubang, gigi yang besar, dan kepala yang botak di bagian depan. Celuluk tidak bisa membunuh manusia karena dia adalah leak yang sangat penakut. Namun, Celuluk sangat suka menakut-nakuti manusia. Celuluk memiliki tawa yang sangat mengerikan dan wujud yang seram. Namun, jika kita mengancam Celuluk, dia akan ketakutan dan menghilang. Celuluk biasanya muncul di hutan, sungai, jembatan yang sepi, serta perempatan jalan yang dekat dengan kuburan. Celuluk lebih sering muncul di hadapan manusia ketimbang leak-leak lainnya. Tahun 2012, Ganapati Murka. Dewi Parwati menciptakan seorang putra dari debu tubuh kosmiknya yang akan direncanakan untuk memimpin semua gana Siwa. Dengan sekalpanya, lahirlah seorang putra yang diberi nama Ganesha. Suatu saat, Dewi Parwati memberikan sebuah senjata ampuh kepada Dewa Ganesha untuk menjaga pintu masuk. Setelah itu, Dewi Parwati meninggalkan tempat tinggalnya untuk mandi mensucikan diri. Namun, tiba-tiba Dewa Siwa datang yang berkeinginan untuk masuk ke tempat tinggalnya. Akhirnya, ia pun dihadang oleh Ganesha sesuai dengan pesan ibunya yang melarang siapapun yang masuk tanpa izin dari Dewi Parwati. Tahun 2013, Celuluk Ngigel. Sama seperti ogoh-ogoh Celuluk tahun 2011, di tahun 2013 ini ogoh-ogoh Celuluknya dibuat versi Celuluk Ngigel. Disebutkan dalam cerita Calonarang, Celuluk merupakan anak buah dari Rangde. Karena dalam setiap aksinya Celuluk selalu mengeluarkan gaya khasnya, sehingga dalam masyarakat Bali dikenal istilah Celuluk Nengkleng. Tahun 2014, Sang Kalikamaya. Ogoh-ogoh Sang Kalikamaya, penjaga kuburan ini dibuat dengan ukuran raksasa setinggi 4 meter, bermulut besar dan bertaring tajam serta memiliki 6 tangan yang menggenggam sabuk pengeliakan atau ilmu hitam, lontar dan kain putih yang bertuliskan mantra-mantra. Apabila seorang berniat jahat, Sang Kalikamaya itulah yang menghukumnya. Sang Kalikamaya adalah sisya murid Sang Hyang Durga Birawi, penjaga kuburan paling angker di jagat raya, yaitu Setra Gandamayu. Tahun 2015, Ketekok Jago. Ketekok Jago merupakan salah satu bentuk baris wali yang akrab disebut baris poleng.
karena kostum yang dipakai dominan hitam putih dan membawa tombak yang dicat hitam putih. Tarian ini merupakan tari tradisional yang langka karena hanya dijumpai di Desa Tegal Darmesaba Badung dan Tangun Titi Kota Denpasar. Baris ketekok jago mempunyai fungsi ganda. Selain sebagai sarana upacara Dewa Yatnya, juga sering dipentaskan untuk upacara Pitra Yatnya. Tarian tersebut bisa diupah oleh perorangan ataupun kelompok, terutama untuk upacara yang tergolong utama, baik untuk Dewa Yatnya maupun Pitra Yatnya. Tahun 2016, Bademas. Bademas diambil dari mitologi ilmu penglihakan yang derajatnya paling tinggi dari seluruh tingkatannya. Ogoh-ogoh ini dibuat sebagai pengingat bahwa saat ini keberadaan ilmu tersebut masih dimiliki atau dipercaya oleh sebagian masyarakat. Perlu diketahui bahwa ilmu tersebut selalu diidentikan atau dipercaya untuk melakukan sesuatu yang lebih mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti menyakiti orang lain dan sebagainya. Padahal ilmu tersebut juga bisa digunakan untuk membantu sesama. Namun hal itu tergantung orang yang menguasainya. Bademas digambarkan dengan adanya semacam tumpang meru di kepala yang biasanya dipakai untuk mengantarkan mayat pergi ke kuburan atau setre. Tahun 2017, Siwermas. Dalam sebuah ilmu penglihakan di Bali yang digunakan sebagai aji wegig, dipakai ke hal negatif dapat berubah menjadi beberapa wujud. Wujud-wujud diantaranya bisa berubah menjadi binatang sebagai kendaraan, rangde bahkan bisa berubah menjadi sampian emas. Jika seorang yang belajar ilmu penglihakan sudah sampai pada sampian emas, itu artinya ilmu penglihakannya sudah yang paling tinggi. Tahun 2018, Sangyang Haji Ratu Sumedang. Sama seperti ogoh-ogoh Bademas dan sampian emas, Sangyang Haji Ratu Sumedang juga diambil dari mitologi ilmu penglihakan. Tahun 2019, Kumbakarna. Ogoh-ogoh ini diambil ceritanya dari epos Ramayana yang merupakan bangsa keturunan raksasa yang dikisahkan adik dari Rahwana ini tidur selama 6 bulan lamanya dan pada waktu tidurnya sangat susah dibangunkan. Ogoh-ogoh Kumbakarna sangat fenomenal dan viral di tahun 2019. Ogoh-ogoh ini dirancang oleh Beli Keduk dan kawan-kawan agar bisa bangun dari tidurnya menggunakan sistem penggerak hidrolik, sehingga ogoh ini menjadi semi robot yang bisa bergerak naik dan turun. Sekian video kali ini, semoga semutan Bali dapat manfaatnya dan terhibur. Om Santi 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 Om.